Ebenezer bertemu kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Roh Kudus, sumber kegerakan rohani. Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Sebelum Yesus diangkat ke sorga, salah satu janji yang diberikannya adalah akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi penolong yang menjadi sumber bagi kehidupan rohani orang percaya. Peranannya sangat vital dan tidak bisa digantikan oleh kuasa lain. Bagaimanakah Roh Kudus bekerja dalam kegerakan rohani bagi kehidupan seseorang? Yang pertama, Roh Kudus menginsyafkan manusia berdosa. Yohanes 16 ayat ke-8 berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Hal yang dilakukan Roh Kudus pertama-tama adalah menginsyafkan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Ada banyak orang yang terjebak dalam kubangan dosa, tetapi merasa biasa-biasa saja, bahkan merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Sebagian lagi malah bangga dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Roh Kuduslah yang berfungsi menginsyafkan seseorang atas dosa yang menjeratnya. Mazmur 39 ayat 2 berkata, "Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku." Yang kedua, Roh Kudus mendiami orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-17 tertulis, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam ayat lain, Roh Kudus adalah meterai yang mengikat janji. Ketika orang menyadari pendiaman Roh Kudus, kita didorong untuk menyukakan hatinya dengan menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidup akan mendorong seseorang mengalami terobosan kegerakan rohani. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Yang ketiga, Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran,
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Peran yang sangat penting lainnya dari Roh Kudus adalah mengajar orang percaya tentang kebenaran dan terlibat terus hingga orang-orang percaya dipimpin kepada seluruh kebenaran. Hal ini mendorong kita agar tidak memahami kebenaran secara setengah-setengah. Ini mewajibkan kita untuk berserah total kepada Roh Kudus agar kita betul-betul tenggelam dalam kebenarannya, bukan kebenaran kita sendiri. Galatia 5 ayat 15, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat yang terakhir, Efesus 1 ayat yang ke-13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Marilah kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi gerejanya di akhir zaman ini, supaya kegerakan besar terjadi sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan bagi kelebaran kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.